menepi musim kehidupan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang kembali di MSJ 2, angkatan yang kedua tahun 2026. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Baik ya, puji Tuhan. Nggak terasa ya hari ini adalah materi yang ketiga ya Bapak Ibu. Dan Kamis ini nanti Bapak Ibu akan lulus ya sebagai lulusan dari MSJ 2. Oke. Nah, sebelum kita mulai kelas, saya mengajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini kami akan diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Kami boleh mengerti tentang arti menjadi murid Kristus. Kami membuka hati Tuhan, untuk biarlah Roh-Mu mengajari setiap kami. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami boleh menghidupinya. Kami boleh memberikannya sebuah gaya hidup Tuhan. Bahkan setiap kami akan memuridkan Tuhan. Setiap kami akan mengambil bagian Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu di muka bumi. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pengajar, biarlah lewat kebenaran yang disampaikan. Setiap kami boleh menangkap rema yang daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tim yang melayani. Biar ada kesatuan hati di antara setiap kami. Kami juga berdoa, berkatilah cuaca dan perangkat setiap yang kami gunakan Tuhan. Supaya tidak ada satupun di antara kami yang terkendala. Terima kasih Bapa di surga. Kami membebaskan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang antusias sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, perkenalkan ya, saya Kiki sebagai PIC kelas pada malam hari ini. Ya, jika Bapak Ibu butuh informasi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh chat saya di ruang chat Zoom. Dan di sini juga ada beberapa eh, tim, ya ada MSJ Crew yang Bapak Ibu bisa hubungi. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada MSJ Crew, ada Ibu Lina, ada Kak Krista, ada Ibu Sayang, dan ada Ko Frankie ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan, Bapak Ibu boleh juga chat kepada mereka. Oke? Nah, kembali saya ingatkan kepada setiap kita, ya ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Ya, yang pertama, setiap peserta itu wajib menghidupkan kameranya. Jadi, jika ada Bapak Ibu yang saat ini masih belum menghidupkan kameranya, yuk silakan kameranya dihidupkan, ya, dan pastikan kameranya itu menghadap wajah daripada Bapak Ibu. Sudah, boleh diarahkan ke wajah daripada Bapak Ibu ya, jangan ke samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Tapi pastikan wajah Bapak Ibu itu terlihat separuh badan. Sudah semua? Oke, thank you. Nah, selanjutnya setiap peserta diharapkan menggunakan satu buah gadget untuk masing-masing peserta. Dan sekalipun misalnya di sini nih ada Bapak Ibu yang eh, pasangan suami istri ataupun kakak beradik, tidak diperkenankan berbagi device ya. Dan eh, kami juga mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu ya, demi kelancaran kelas ya, dan agar Bapak Ibu bisa mengikuti materi dengan baik dan efektif, diharapkan selama mengikuti kelas ini Bapak Ibu saudara-saudari tidak melakukan aktivitas lain ya. Jadi tidak diizinkan sambil melakukan kegiatan apapun ya, apakah itu misalnya browsing internet, ya Bapak Ibu misalnya ini bermain game ya. Saya yakin di kelas ini pasti tidak ada lagi, ataupun misalnya ngobrol dengan orang-orang sekitar sambil ngerjain tugas, ataupun sambil ngerjain tugas kantor atau tugas kuliah, tugas sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu itu fokus mengikuti materi MSJ 2 pada malam hari ini, oke? Karena apa yang disampaikan itu sangat baik, akan memperlengkapi setiap kita, oke? Nah, selanjutnya kami juga mengingatkan demi keselamatan Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan misalnya Bapak Ibu itu sambil nyetir kendaraan ataupun mengendari sepeda motor atau dibonceng sepeda motor. Jadi kalau kami mendapati Bapak Ibu melakukan hal-hal tadi, akan langsung kita letakkan di waiting room. Jadi nggak dicat ya Bapak Ibu, demi keselamatan daripada Bapak Ibu.
Nah, kalau sudah diletakkan di waiting room, segeralah chat kepada eh, MSJ Group, minta untuk dimasukkan kembali ke dalam Zoom ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu diletakkan ke waiting room, itu otomatis nggak akan bisa mendengarkan materi. Nah, lama di luar ya di waiting room, maka Bapak Ibu itu nanti bisa itu akan mempengaruhi kelulusan daripada Bapak Ibu. Oke, mengerti ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mempersiapkan materi yang sudah di-share di grup. Kami anjurkan untuk di-print ya supaya gampang Bapak Ibu baca-bacanya dan mempelajarinya ya. Bisa juga mempersiapkan alat tulis dan Alkitab. Jadi supaya nggak ngantuk, resepnya adalah mencatat ya. Bapak Ibu yang mencatat selama ini boleh lambaikan tangannya gitu ya. Oke. Wajah-wajah yang tidak ngantuk karena mencatat. Oke. Thank you Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika misalnya Bapak Ibu ada keperluan mendesak ya, Bapak Ibu boleh kok ninggalin ruangan ini ya maksimal itu 10 menit ya. Dengan syarat kameranya tetap harus dibuka ya, jangan di-off-kan ya supaya kami tetap bisa memantau Bapak Ibu itu nampak di layar. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau permisi, chat dulu kepada MSJ Group supaya kita bisa mencatat gitu ya. Bapak Ibu nggak nampak di layar itu bukan karena apa-apa tapi karena permisi maksimal hanya 10 menit ya. Oke. Nah, saat ini saya kembali mengajak setiap kita, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera, saya harus berkualitas. Yuk, boleh tangannya sama-sama diangkat seperti ini. Yuk, sama-sama semuanya. Sudah semuanya siap ya pada hitungan ketiga? Satu, dua, tiga. Saya harus berkualitas. Oke, thank you Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan belajar materi menjadi murid Kristus yang akan diajarkan oleh Pendeta Johannes Soni. Beliau adalah Kadep FLC, host pastor dari Surabaya. Silakan ditampilkan. Shalom peserta MSJ 2 yang terkasih. Senang bisa menyapa Anda hari ini, dan hari ini kita akan memasuki materi menjadi murid Kristus. Namun sebelum kita masuk materi ini lebih lanjut, Bapak Ibu bisa lihat di layar Anda beberapa logo dari perusahaan yang menurut saya sangat familiar dengan kehidupan kita sekalian. Anda boleh lihat logo-logo ini? Anda bisa menebak mereka ini perusahaan yang bisnisnya di bidang apa gitu ya. Coba Anda lihat yang pertama ini. Ya, menurut Anda dia bergerak di bidang apa nih Bapak Ibu? Betul. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang tentang makanan gitu ya, tentang food and beverage. Lalu boleh lihat logo yang kedua? Nah, menurut Anda ini perusahaan apa nih? Pasti sebagian besar Anda juga tahu. Betul, ini adalah perusahaan otomotif. Jadi bisnisnya ya jual beli mobil, part mobil dan sebagainya ya. Lalu yang berikutnya pasti dari semua orang, dari senior sampai anak kecil pasti tahu nih. Ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, bisnisnya apa? Betul, food and beverage, dan hampir semua dari kita pasti pernah menikmati produknya. Nah, ini yang terakhir. Kalau ini ya, di layar Anda bisa lihat bergerak di bidang apa. Ini gambar gereja tentunya ya. Bisnisnya apa ya kalau gereja itu? Kalau saya ngomong bisnis bukan berarti itu adalah gereja itu punya bisnis atau punya lini usaha gitu ya. Maksudnya adalah kata bisnis dalam bahasa Inggris itu artinya urusannya apa. Ini berkecimpung di bidang apa gereja ini. Kalau menurut Anda apa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oleh karena itu, dari ayat ini yang terkenal dengan nama amanat agung Tuhan Yesus, kita tahu bahwa bisnis atau urusan gereja Tuhan yang terutama adalah ada dua hal. Menjangkau yang terhilang, menyelamatkan yang terhilang. Yang kedua, memuridkan atau menggembalakan.
Ini mengungkapkan, dari ayat ini mengungkapkan hati dan prioritas Tuhan. Inilah dua tugas utama gereja yang gereja harus kerjakan. GMS melakukan bagiannya, yaitu menjangkau yang terhilang dan menggembalakan dan memuridkan. Komitmen menjadi murid dan memuridkan harus menjadi pusat dari seluruh tindakan gereja. Jadi kalau ditanya, gereja itu ngapain sih? Bisnisnya apa? Urusannya apa? Menjangkau yang terhilang, menggembalakan, dan memuridkan. Dan Anda ada di gereja yang seperti ini. Anda dalam gereja yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk menjadikan setiap jemaatnya menjadi murid. Dan kita yang menjadi murid akan memuridkan juga. Dan itu adalah tindakan utama dari yang dilakukan oleh gereja, oleh GMS. Nah, Bapak Ibu, apakah definisi murid itu? Ya. Murid adalah seseorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diajar serta berkomitmen kepada seseorang yang berotoritas. Kita semua pernah mengenyam menjadi murid, atau saat ini Anda mungkin masih menjadi murid. Ya, Anda yang sekolah, Anda yang kuliah, atau mungkin Anda sudah jadi profesional, namun Anda masih juga mengambil kuliah lanjutan Anda. Dalam gereja, ya di GMS, kita menjadi murid, itu artinya kita mau sungguh-sungguh digembalakan, lebih serius ya gereja ini. Ada banyak pengajaran yang berkata bahwa ada perbedaan antara menjadi murid dan orang Kristen biasa atau jemaat biasa. Saya pernah beberapa kali kenalan dengan orang baru gitu ya. Kemudian kami kenalan setelah menyebut namanya. Kemudian kita tahu ternyata kita sama-sama Kristen. Kemudian saya tanya, oh gimana di sana kamu bergereja? Kemudian seringkali orang tersebut langsung boro-boro langsung bilang gitu ya. Tapi saya jemaat biasa kok, saya jemaat biasa. Nah, berulang kali itu terjadi, dan itulah mungkin ada banyak gambaran tentang orang Kristen bahwa menjadi murid dan menjadi jemaat biasa itu dua hal yang berbeda. Namun seharusnya tidaklah demikian, gitu ya. Karena pemuridan bukanlah sebuah program atau kegiatan, melainkan cara hidup. Kalau di gereja kita ada yang namanya MSJ 1, 2, 3, untuk yang pelatihan menjadi seorang pemimpin di Connect Group, di Cell Group itu namanya CGT 1, 2, 3, sampai 4. Nah, bukan berarti kalau sudah lulus program-program itu berarti selesai pemuridannya. Karena pemuridan sekali lagi bukanlah sebuah program, melainkan sebuah kehidupan atau cara hidup. Oleh karena itu pemuridan tidak berlangsung hanya untuk jangka waktu tertentu, melainkan seumur hidup. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah Bapa. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, gitu ya. Mana yang datang lebih dulu. Dan pemuridan bukan hanya untuk orang yang baru bertobat, baru menjadi Kristen atau baru dibaptis dan menerima Yesus, melainkan untuk semua orang percaya. Entah berapa lama pun Anda menjadi orang Kristen, pemuridan itu bagi kita semuanya setiap hari. Nah, peserta MSJ 2 yang terkasih, ada dua alasan umum kenapa kok orang menghindari yang namanya pemuridan atau pengembalaan. Ya, yang biasanya ini ada dua alasan umum. Yang pertama adalah karena di dalam pemuridan, ya kalau murid itu kan bahasa Inggrisnya disciple. Di dalamnya ada unsur disiplin, dari situlah muncul juga kata disiplin gitu ya. Seorang murid harus ada disiplinnya. Misalnya, kalau Anda dulu sekolah, atau anak Anda masih sekolah, ada anak kita yang mungkin sekolahnya masuk pukul 7.30 pagi, atau pukul 6.30 pagi, gitu ya. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat mungkin ada sedikit punishment-nya untuk mereka. Kenapa? Karena kita memang kalau menjadi murid, kita dididik untuk punya disiplin. Yang pertama disiplin, itu yang seringkali dihindari oleh banyak orang yang mau menjadi murid. Yang kedua adalah dalam pemuridan atau pengembalaan itu melibatkan orang lain. Nah, kita mungkin nggak nyaman. Ya, kita maunya sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita sengaja datang ke gereja dengan jumlah yang cukup besar, jumlah jemaatnya supaya apa?
Anda datang, Anda sembunyi di balik kerumunan. Nggak kenal orang di kanan kiri depan belakang, pokoknya datang ke ibadah hari Minggu, ngasih persembahan, pulang. Gitu terus yang kita lakukan setiap minggunya. Kita nggak mau memberikan diri lebih, padahal apa yang kita anggap itu gangguan, orang-orang yang sekitar kita itu, justru Tuhan tempatkan mereka untuk mereka itu membuat kita akan bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi ada dua alasan utama kenapa kok orang itu menghindari pemuritan, karena di dalamnya ada unsur disiplin dan melibatkan orang lain yang seringkali dianggap gangguan. Tujuan pemuritan, tujuan besarnya ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah perubahan hidup. Boleh Anda katakan sama-sama? 1, 2, 3. Perubahan hidup. Itulah tujuan pemuritan. Tujuan, itulah garis besarnya. Perubahan hidup. Di dalam perubahan hidup ini ada dua hal. Yaitu yang pertama, kita alami perubahan hidup untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Semakin serupa dengan Yesus. Ya, ada lagu yang berkata, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saya akan bacakan beberapa ayat yang bisa Anda lihat juga di layar, di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lalu ayat yang lain di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kita dimuridkan, kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, bukan serupa dengan dunia. Ya. Dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus merupakan perjalanan seumur hidup kita. Perubahan demi perubahan harus menjadi target dari perjalanan pemuritan kita. Ada satu ilustrasi yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudari semua peserta MSJ 2 ini. Saya pernah baca buku tulisannya Joyce Meyer. Salah satu bukunya dia menuliskan ilustrasi ini. Entah ini kejadian nyata atau tidak. Saya gambarkan sih ketika saya membacanya, saya dapat gambaran mungkin bisa jadi kejadian yang sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Tahun 1000 sekian, waktu zaman belum masuk zaman industri gitu ya. Di mana orang masih pakai kayu api dan sebagainya, belum canggih, belum digital apalagi. Satu hari ada seorang yang masuk ke toko emas. Dan zaman itu, pemilik toko emas seringkali adalah juga pengrajinnya atau tukang pandai emas yang membuat perhiasan itu. Ketika dia masuk ke salah satu toko emas, dia dapati bahwa toko itu buka, tapi tidak ada yang melayani dia. Tidak ada ownernya, tidak ada pengrajinnya, tidak ada seorang pun di toko itu. Namun dia pikir, ya sudahlah, saya akan lihat dia dulu. Kalau cocok, nanti siapa tahu di tengah-tengah saya lihat orangnya keluar dan melayani saya. Kemudian di tengah-tengah dia lihat, dia menemukan beberapa perhiasan yang dia ingin beli. Tapi orangnya tidak kunjung datang, pemilik tokonya. Kemudian dia agak teriak, dia dari toko, adakah orang yang jual? Saya sudah lihat-lihat perhiasanmu, saya tertarik. Adakah orang di sini? Kemudian dari ujung belakang toko itu ada pintu di sebelah kanan. Terdengarlah suara, aku ada di dalam. Kamu masuk aja. Kamu lihat ada pintu sebelah kanan, ya. Kamu masuk aja ke situ. Kemudian dia berpikir dalam hati, calon pembeli ini, kok aku yang disuruh masuk, bukannya dia yang keluar harusnya. Tapi kemudian dia masuk juga ke pintu itu. Kemudian ketika dia masuk ke pintu itu, dia lihat ada seorang yang sedang posisinya itu memunggungi dia. Kayak lagi duduk gitu di depan perapian yang menyala, lagi memasak sesuatu. Lalu orang itu berkata, sorry aku tidak bisa keluar untuk melayanimu, untuk menjualimu.
karena aku sedang melakukan pekerjaan ini. Pak, sebentar aja kok, paling 5 menit, 10 menit, kalau cocok harganya nanti saya akan beli. Saya sudah pilih-pilih. Sorry, aku belum bisa meninggalkan pekerjaanku ini. Aku ini sedang memurnikan emas. Ya, memurnikan emas itu dibakar atau dimasak. Sorry, dimasak maksud saya. Jadi di hadapan dia itu kayak ada wajan cukup besar untuk dia memasak emas itu. Kemudian calon pembeli tanya, loh Pak, lalu sampai kapan pekerjaanmu selesai? Iya, aku ini lagi memurnikan emas, kotoran emas yang mengapung ke permukaan cairan emas ini, aku ambili pelan-pelan sedikit demi sedikit, supaya yang tersisa adalah emas yang murni nantinya. Ya, nah pekerjaan ini harus hati-hati karena kalau aku tinggalkan untuk melayanimu barang sebentar aja, tiba-tiba kayu bakar ini apinya tiba-tiba mendadak besar sendiri. Karena kayu bakar itu kan ada getahnya ya. Kadang-kadang ada bagian tertentu ketika api itu kena ke kayu itu bisa besar sendiri. Kalau terlalu besar apinya, emas ini gosong dan aku rugi. Atau tiba-tiba api itu mengecil dan mati kayu bakarnya, api yang di kayu bakar itu, kemudian pekerjaan ini menjadi sia-sia karena emasnya dengan mudah cepat membatu atau mengeras. Jadi makanya aku harus duduk di sini untuk selain membersihkan kotoran yang ada, aku menjaga nyala apinya, supaya apinya tidak kebesaran, tidak kekecilan juga. Oke, lalu kapan Anda akan selesai? Kemudian pengrajin sekaligus pemilik toko emas itu berkata, sampai aku bisa melihat pantulan wajahku sendiri dari emas yang berupa cairan itu. Itu tandanya emas ini murni, sudah tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan memperkenalkan diri sebagai tukang pemurni logam? Ya, di perjanjian lama Tuhan berkata demikian. Dan Ayub pun berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memurnikan aku, ya, seandainya ia menguji jalan hidupku, aku akan timbul seperti emas. Kita emas-emasnya. Tuhan adalah tukang pemurni logam, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dia mau pastikan bahwa tidak ada lagi kotoran demi kotoran dalam hidup kita. Makanya pemuritan adalah proses atau perjalanan setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang kita. Ya. Nah, semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, tujuan pemuritan dalam tema besar perubahan hidup adalah yang kedua, menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkata demikian dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari awal ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu, Tuhan Yesus dengan sangat jelas sudah beritahu tujuan memanggil mereka itu apa. Yaitu untuk menjadi penjala manusia. Artinya, bersama Tuhan Yesus, mereka akan membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Yesus untuk menerima keselamatan atau menjadi saksi Kristus. Tanpa tujuan yang jelas, tentu sebuah pemuritan akan mudah kehilangan arah. Itu mungkin akan jadi cuma pertemuan sosial aja, ya, hangout aja, tapi tidak demikian dengan pemuritan. Karena dalam pemuritan ada tujuan yang jelas, yaitu perubahan hidup. Kita semakin serupa dengan Tuhan, kita menjadi saksi Kristus. Nah, di area-area apa saja perubahan hidup itu terjadi seharusnya dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus? Di area perubahan hidup, di area apa aja? Targetnya apa aja? Gitu ya. Ada yang pertama yaitu hati kita. Ya. Perubahan hati adalah salah satu area yang paling penting yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Maksudnya apa? Di hati ini, ya ini kita meresponi segala sesuatu, meresponi sebuah situasi atau kejadian atau kondisi. Bagaimana kita melihat sebuah masalah. Lalu bagaimana kita melihat dan membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Ketika kita punya hati yang salah, maka kita bisa meresponi juga dengan cara-cara yang salah. Ingat firman Tuhan berkata apa? Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita disuruh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan.
Berarti hati bisa memancarkan kehidupan atau kematian. Makanya Tuhan memberikan perintah lewat ayat Alkitab ini bahwa kita disuruh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan hati ini perlu diperbaharui. Seperti firman Tuhan juga berkata di 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, karena bertambahnya usia dan sebagainya, namun manusia batiniah kami, manusia roh kita, hati kita, dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan sama-sama dibaharui dari sehari ke sehari. 1, 2, 3. Ya, dibaharui dari sehari ke sehari. Lalu yang kedua, target perubahan hidup. Yang kedua adalah karakter. Karakter adalah hasil pengulangan keputusan yang kita buat setiap hari. Ya, ketika kita memutuskan sesuatu, merespon dan membuat keputusan sesuatu, ketika itu terus kita lakukan, itu akan jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itulah yang kita sebut sebagai karakter. Akhirnya menjadi karakter atau menjadi watak dalam kehidupan kita. Perubahan karakter dimulai dari pertobatan. Ya, pertobatan tentunya dari perbuatan yang salah dan melatih diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar atau kebenaran dalam ketaatan. Ya, itulah yang kedua, target perubahan hidup yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, jemaat yang terkasih, yaitu dalam hal hubungan. Kita dikenal sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, bukan dari penampilan kita. Kita kenaikkan kalung salib, atau kaos yang ada ayat firman Tuhannya. Bukan dari penampilan kita. Tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Katakan sama-sama menjalin hubungan. 1, 2, 3. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata demikian, ya, dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang bisa lihat Anda adalah murid Kristus? Kalau Anda mengasihi mereka. Kalau kita saling mengasihi. Lalu yang keempat, target perubahan hidup yang keempat yaitu pelayanan. Maksudnya apa? Seperti Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga seharusnya kita menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak hanya mau dilayani, tapi mau memberi diri untuk melayani. Saya percaya kalau kita mau menjadi murid Tuhan, hati Anda tidak akan tahan untuk hanya hadir di ibadah minggu, atau hanya hadir di cell group atau connect group. Pasti Anda akan mulai rindu untuk apa yang bisa aku perbuat untuk gereja ini. Apa yang aku bisa lakukan di CG ini. Apa yang aku bisa beri. Sumbangsi apa yang bisa aku beri untuk kerajaan surga. Ya, maka muncul hati yang melayani, bukan hati yang egois, tapi hati yang rindu untuk jadi berkat bagi sesama. Lalu, yang kelima, target perubahan hidup yang kelima yang terakhir, yaitu pengelolaan. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan itu mempercayakan sumber daya untuk kita kelola dengan baik dan digunakan untuk hal yang benar. Ya, masing-masing kita punya yang sama, semua orang punya yang sama, sumber daya yang sama, itu yang pertama waktu. Kita punya waktu yang sama, 24 jam setiap hari. Tentu tidak ada orang yang punya waktu lebih panjang atau lebih pendek kan. Semuanya sama 24 jam tiap hari. Talenta mungkin bisa berbeda-beda. Finansial atau uang kita, sumber daya yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan, mungkin bisa berbeda-beda. Tapi paling tidak waktu kita punya waktu yang sama. Nah, dalam talenta yang Anda miliki, yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain, ya, sumber daya apalagi yang Anda punya, finansial Anda atau waktu Anda, ya, Anda harus bisa mengelolanya dengan benar. Itu target perubahan hidup. Bagaimana Anda mau menjadi murid Tuhan kalau Anda nggak jadi berkat? Misalnya hidup Anda berantakan. Ya, Anda menjadi murid atau Anda seorang pekerja tapi Anda bangunnya siang-siang gitu ya. Kerja cuma berapa jam kemudian Anda pulang dan kemudian hidup Anda prioritasnya tuh nggak jelas dan sebagainya. Saya percaya menjadi murid Tuhan termasuk dalam kehidupan Anda prioritas waktu Anda
pasti juga Anda akan semakin hidup tertib. Ya, itu juga dalam hal keuangan Anda, talenta yang Tuhan percayakan, Anda bisa menggunakannya, memaksimalkannya dalam hal pengelolaan. Jadi ada 5 hal terkait perubahan hidup: hati, karakter, hubungan, pelayanan, dan pengelolaan. Ngomong soal pengelolaan, Anda bisa mungkin lihat perumpamaan tentang talenta yang ada di ayat Alkitab, yang Anda bisa nanti baca sendiri. Ada tuan yang mau pergi ke luar negeri cukup lama, dia memberikan pada 3 hambanya masing-masing, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta menurut kesanggupan mereka. Ada yang mengembangkannya, ada yang menguburkannya dalam tanah yang hanya diberi 1 talenta. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu suatu hari dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya jika saya ingin menjadi murid Kristus di GMS? Mungkin itu pertanyaan besar ya dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Nah, di GMS pemuridan dan penggembalaan dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel yang namanya adalah Connect Group atau kita seringkali menyingkatnya CG. Di CG sendiri ada strukturnya, yaitu member CG, ada sponsor. Ya, sponsor ini seperti wakil dari CG Leader, di atas sponsor ada CG Leader, ada coach, dan seterusnya. Nah, ketika Anda menjadi member CG, maka akan ada sponsor yang Tuhan tempatkan, yang gereja tempatkan di atas Anda untuk memperhatikan kehidupan Anda, saling mendorong dalam perbuatan baik, saling mendorong lagi dalam pertumbuhan rohani. Nah, sponsor inilah yang akan menolong Anda. Selain CGL tentunya juga ada di CG untuk Anda menjadi bertumbuh menjadi murid Kristus seperti yang seharusnya yang Tuhan mau. Nah, untuk mendaftar Connect Group, Anda bisa mungkin punya kenalan jemaat GMS yang lain yang sudah ikut CG, Anda bisa tanya mereka, boleh. Atau Anda boleh isikan data Anda melalui form yang dimiliki oleh GMS, yaitu yang namanya gms.church/connect. Nanti akan kelihatan di layar. gms.church/connect. Untuk Anda bisa daftarkan diri Anda, nanti Anda akan di-follow up oleh CG yang terdekat dengan wilayah Anda atau yang sesuai dengan tipe atau musim kehidupan Anda sesuai umur. Ya, Anda bisa masukkan data Anda di sana. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 5 kualitas penting yang perlu dibangun dalam diri seseorang untuk menjadi murid Kristus. Ya, 5 kualitas ini kita menyebutnya faith. Ini merupakan akronim. FAITH. F, yang pertama, kualitas yang pertama yaitu faithful atau setia. Matius 25 ayat 21 sampai 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Di ayat-ayat yang barusan kita baca, ada 2 kata yang harus kita perhatikan. Anda boleh kasih highlight gitu ya, yaitu setia dan tanggung jawab. Ada 2 kata itu. Ini merupakan sebuah hal yang penting untuk Anda perhatikan dari perumpamaan tentang talenta ini. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa kualitas yang perlu dibangun yang pertama adalah faithful? Karena kesetiaan adalah dasar seseorang dapat dipercaya dan dimuridkan. Nah, area kesetiaan apa saja sih yang kita perlu miliki? Gitu ya. Setia dalam melayani. Misalnya ketika Anda bergabung di CG, Anda kemudian ditugaskan tugas-tugas tertentu, atau Anda tergabung di ministry, Anda rela melayani bahkan dalam area yang paling kecil sekalipun. Kok aku tugasnya cuma suruh bawa makanan ya minggu ini ya. Ya, Anda setia
Anda kok tugasnya saya disuruh cuma merapikan tempat CG sebelum mulai dan setelah mulai. Kok gini ya? Anda setia dalam perkara-perkara kecil. Lalu apalagi setia dalam lain itu bisa datang tepat waktu ketika Anda hadir ibadah, ketika Anda hadir di CG, apalagi kalau Anda terlibat dalam pelayanan, Anda tidak hadir itu mepet-mepet. Anda akan datang tepat waktu. Ya, bahkan sebelum yang lain hadir, mungkin Anda sudah lebih dulu hadir untuk Anda bisa melayani mereka lebih baik. Termasuk memberi report ketika diberi tugas kepada pemimpin pelayanan Anda atau ketua CG Anda. Di situ kita belajar untuk setia dalam melayani. Ingat, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Tuhan melihat kesetiaan kita. Lalu setia dalam hal apa lagi? Itu dalam hal keuangan. Ya, apakah mengembalikan perpuluhan dan mengatur keuangan dengan baik itu sudah menjadi prioritas Anda juga dalam pengaturan finansial Anda. Ketika Anda terima gaji, Anda menyisihkan langsung 10%-nya, memberikan persembahan persepuluhan, Anda mengalokasikan untuk memberikan persembahan, mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan persembahan diakonia dan sebagainya. Anda mengelolanya dengan baik. Ya. Dalam hal keuangan juga berarti termasuk Anda memberi, mungkin Anda ngasih bantuan santunan untuk beasiswa kepada para pelajar melalui program MSP atau Masyarakat Peduli. Itu salah satu contoh setia dalam hal keuangan gitu ya. Lalu juga setia dalam mengerjakan visi Tuhan di gereja lokal. Kita akan mengadopsi visi Tuhan kalau di KMS adalah kita rindu menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik. Kita rindu untuk mempersembahkan 1.000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Ya, kalau milestone yang terdekat adalah tahun 2030, kita rindu untuk mendirikan 300 gereja lokal yang kuat dengan kurang lebih 300.000 murid. Nah, kita mau mengadopsi visi Tuhan yang Tuhan percayakan melalui Pastor Philip, melalui KMS ini, dan mengadopsinya menjadi visi pribadi kita. Bahkan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam pekerjaan kita, termasuk dalam studi kita, kalau ada yang masih studi, gitu ya. Nah, bukan agenda pribadi kita, bukan visi pribadi kita. Kita menempatkan visi Tuhan di atas agenda pribadi kita. Lalu, dalam pelayanan kita tahu ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Dan kita juga mau punya motivasi untuk melayani itu bukan untuk dilihat orang. Bahkan sekalipun pelayanan kita itu di backstage, orang nggak tahu siapa kita, pelayanan kita bukan di panggung atau di mimbar. Kita mau melayani dengan kesungguhan hati kita. Karena kita tahu ketika kita mengerjakan apapun peran kita sedang mengerjakan visi Tuhan. Itu untuk membangun gerejanya. Lalu yang kedua, kualitas yang dibangun dalam diri seorang murid. Yang pertama F tadi adalah faithful, yang kedua adalah available. Anda bersedia. Anda berkata mau. Gitu ya. Nah, jika Anda ingin mau menjadi murid Kristus, maka Anda perlu dengan sengaja menyediakan yang namanya waktu untuk dimuridkan, baik secara kelompok maupun secara pribadi atau perseorangan. Yesaya 1 ayat 19 itu berkata demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau versi King James-nya berkata, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ada di sini adalah kuncinya kesediaan atau willingness. If you are willing, ya. Kuncinya di sini adalah kebersediaan atau kesediaan. Anda mau nggak memberikan waktu Anda salah satunya ya, untuk Tuhan, ya, untuk juga mungkin pertemuan dengan pemimpin CG Anda. Mau tidak mau, waktu memang harus kita alokasikan, prioritaskan ya, untuk kalau kita mau jadi murid. Ada kata-kata hikmat berkata demikian. Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda anggap berharga. Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda cintai. Dalam bahasa Inggris ada quote-nya itu ngomong gini, if your heart is willing, you will find 1,000 ways. If your heart is unwilling, you will find 1,000 excuses. Ya, kalau kita memang nggak niat, ya nggak mau,
hati kita ya, kita akan menemukan banyak alasan untuk kita berkata tidak. Tapi kalau hati kita mau, kan kalau kita anggap itu hal yang penting, maka kita akan menyediakan. Ya. Jadi kita termasuk menyediakan waktu kita. Lalu yang ketiga, kualitas yang ketiga yang kita perlu bangun dalam diri seorang murid adalah involve atau berkomitmen. Beda orang malas dan rajin terletak pada komitmennya. Orang malas bisa saja bersedia melayani. Hanya mereka mungkin melakukannya sesekali. Atau kalau lagi suka, kalau moodnya lagi enak. Tapi bedanya, kalau orang rajin adalah melakukannya dengan sebuah komitmen. Suka nggak suka, enak nggak enak. Dia akan terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin misalnya ada pelayanan. Wah, musim hujan nih, kebetulan tugas pagi, ibadah jam 7. Anda harus berangkat dari rumah jam 5 pagi. Sementara jam 4 ketika Anda mau mandi, bangun tidur, hujan deras. Apa yang Anda lakukan? Gitu ya. Apakah Anda tetap menarik selimut Anda sampai ke atas, bahkan wah enaknya tidur, tinggal izin aja sama pemimpin pelayanan Anda? Atau Anda akan segera bangun dari tempat tidur Anda siap-siap, Anda berdoa, Anda siap-siap, kemudian Anda tetap melakukan bagian Anda. Walaupun mungkin ada teman pelayanan yang mungkin nggak hadir, gitu ya, tapi Anda tetap mau bertanggung jawab ya dalam komitmen Anda untuk mengerjakan pelayanan tersebut. Nah, seorang murid yang sejati melibatkan diri dengan komitmen. Ya, katakan sama-sama komitmen, 1, 2, 3, komitmen. Ya. Nah, komitmen apa saja yang kita perlu bangun? Gitu ya. Komitmen pada pertumbuhan pribadi. Tidak perlu diingatkan lagi untuk saat teduh pribadilah, ya, dan hal-hal yang lain tentang disiplin rohani. Kemudian, komitmen pada gereja lokal. Ada komitmen bukan hanya di CG, tapi juga ibadah hari Minggu. Ya, tentu di CG iya, di hari Minggu iya, menjadi bagian dari visi dan misi gereja yang ada. Kita ikut berperan, kita bukan hanya tamu, kita bukan hanya pengunjung di gereja ini. Gitu ya. Komitmen pada pelayanan yang benar. Tadi sudah saya singgung sedikit. Melayani bukan karena lagi moodnya baik, ya, lagi keadaannya baik. Baik tidak baik keadaannya, mood tidak mood perasaan Anda, kita mau tetap komitmen melayani. Lalu juga komitmen pada pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, melalui ketaatan dan penundukan diri. Baik pemimpin yang ada di CG maupun pemimpin Anda di pelayanan. Ya, kita perlu punya yang namanya penundukan diri. Submission. Mentaati pemimpin walaupun pemimpin juga leader yang sedang bertumbuh. Pemimpin bisa saja mengecewakan. Pemimpin bisa, tentu bukan orang yang sempurna, tapi kita mau sama-sama bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Miliki submission atau penundukan diri terhadap pemimpin yang Tuhan taruh di atas Anda. Lalu yang keempat, kualitas yang keempat yang perlu dibangun dalam diri seorang murid adalah teachable atau mau diajar, punya hati yang mau diajar. Memiliki kerelaan untuk diajar. Bukankah seorang murid ini harusnya wajib nih punya ini ya, kerelaan untuk mau diajar. Ini adalah sikap yang mau mendengar dan diarahkan. Bahkan walaupun itu mungkin bertentangan dengan kehendak pribadi Anda. Ya. Ketika Anda mungkin mulai mau Anda pacaran dengan orang yang di luar Kristus, ya, kemudian pemimpin Anda mengarahkan, pikirkan ulang hubunganmu. Ya. Anda merasa, loh, Pak, tenang aja, nanti dia akan aku bawa kepada Tuhan Yesus. Dia akan aku bawa ke CG, dia akan aku bawa ke gereja kok untuk ibadah. Ya, tapi pemimpin Anda terus mengingatkan, ayo, aku perhatikan kamu ketika dalam hubunganmu ini membuat kamu jauh dari Tuhan loh. Ya. Nah, mungkin ada nasihat-nasihat yang tidak menyenangkan diri Anda, tapi itu untuk kebaikan Anda. Milikilah yang namanya hati yang mau diajar. Seorang murid tentu dia harus punya kerendahan hati, bersedia belajar, bertumbuh menerima teguran, termasuk evaluasi. Ya, termasuk dorongan juga untuk Anda bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Lalu yang kelima, yang terakhir,
yaitu FAITH dari ini H yang terakhir itu hungry, atau punya hati yang haus, hati yang lapar. Di 1 Petrus 2 ayat 2 berkata demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Penting untuk punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan, akan firman-Nya, untuk mengenal Dia lebih lagi, karena itu akan membuat kita untuk terus mau belajar mengenal Tuhan-Nya melalui disiplin rohani yang Anda bangun. Baik terhadap firman Tuhan, doa penyembahan kita, ya, dan juga dalam bertumbuh bersama-sama melalui connect group, melalui ibadah di gereja yang ada. Karena itu, kalau kita punya 5 kualitas ini akan terus dibangun dalam diri kita tidak mau menyerah, gitu ya. Kita mau terus itu bangun dari waktu ke waktu menjadi makin indah, menjadi makin manis, menjadi makin nampak, menjadi makin kelihatan bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam proses pemuritan mungkin ada yang namanya gesekan, itu biasa, ya. Di luar kehidupan gereja pun gesekan juga terjadi kan dalam kehidupan Anda bekerja, sekolah dan sebagainya. Demikian juga karena kita makhluk sosial, kita ada dikelilingi oleh orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang gesekan juga terjadi. Kadang-kadang juga mungkin ada rasa kecewa atau apa terhadap pemimpin kita. Tapi jangan menyerah dalam proses pembelajaran, dalam proses pemuritan ini. Seorang murid yang bertumbuh, ya saya percaya akhirnya dia sendiri bukan hanya dimuridkan, tapi dia sendiri juga akan memuridkan orang lain. Ketika Anda di CG, Anda mungkin adalah seorang member tadinya. Anda dimuridkan oleh seorang sponsor di atas Anda. Ketika Anda terus setia, ketika Anda terus menunjukkan buah-buah kehidupan Anda akan diangkat jadi sponsor kemudian. Sponsor adalah seperti wakil CG leader yang diminta menjadi bantuan CG leader untuk menggembalakan 1-2 member CG yang lain. Anda akan menjadi seperti kakak rohani bagi 1-2 orang. Ketika Anda dipercayakan dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan 1-2 orang yang Tuhan percayakan, pemimpin Anda lihat, CGL Anda lihat, mungkin suatu hari Anda akan dipercaya untuk menjadi seorang CG leader, pemimpin CG berikutnya. Ketika CG itu melahirkan CG yang baru, mungkin Anda akan jadi CGL yang baru nantinya. Demikian juga dalam ministry. Anda mungkin hanya volunteer aja, tapi kemudian ketika Anda dipercaya, lama-lama Anda akan jadi pemimpin atas divisi, atas kelompok orang volunteer yang Tuhan percayakan. Jangan menyerah, prosesnya mungkin tidak mudah buat daging atau buat jiwa kita, namun ada banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan ketika kita mau memberi diri untuk dimuridkan. Kita akan mengakhiri pelajaran MSC yang kedua ini, temanya menjadi murid ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau berdoa, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami tahu bahwa kami di GMS ini, kami tahu GMS bukan hanya gereja yang mengadakan ibadah, tapi gereja juga yang memuridkan, menggembalakan setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Dan kami domba-dombamu, kami jemaat di gereja ini, kami mau Tuhan memberi diri untuk digembalakan, untuk dimuridkan, karena itu baik buat kami. Sekalipun mungkin tidak menyenangkan, tidak nyaman pada daging kami, pada prosesnya. Tapi kami tahu bahwa ujungnya itu untuk kebaikan kami. Untuk kami jadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur, berikan hati, berikan pikiran perasaan yang sungguh-sungguh mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Berikan hati yang rindu yang mau Tuhan, untuk memberi diri untuk dimuridkan, karena kami tahu tujuan kami ada di gereja ini. Kami bukan hanya jadi pengunjung, tapi kami jadi murid, kami mau digembalakan, kami mau jadi berkat juga bagi orang sekeliling kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you. Ya, baiklah Bapak Ibu,
kita akan masuk dalam Q&A ya. Jadi jika Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi menjadi murid Kristus, Bapak Ibu boleh raise hand ya, angkat tangan, ataupun misalnya Bapak Ibu bisa juga langsung chat di ruang chat Zoom. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di ruang chat Zoom atau raise hand ya Bapak Ibu. Hmm. Ya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari Ibu Vernalia ya. Apakah ada cara lain menjadi murid Kristus di perkumpulan yang lain? Kalau di gereja GPS, Bapak Ibu, itu ada caranya adalah memang, bentar ya, ini udah naik lagi, adalah melalui connect group ya. Jadi kita dimuridkan itu eh, diajar, dilatih menjadi murid Kristus itu untuk semakin serupa dengan Kristus itu di connect group. Ya, jadi kalau di GMS DNA-nya ya connect group gitu ya. Hanya itu gitu ya. Setiap kita dalam setiap program apapun itu pengembalaan semuanya itu inti daripada Gereja Mawar Sharon itu adalah CG ya, Connect Group ya. Jadi hanya itu caranya untuk kita dimuridkan. Ini kita ngomong di GMS ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Dan memang untuk apa namanya menjadi murid Kristus ya, kita harus dimuridkan Bapak Ibu. Nah, eh, ininya medianya adalah eh, Connect Group ya, gitu ya. Jadi cara untuk menjadi murid Kristus ya, kita harus dimuridkan Bapak Ibu. Oke, gak usah ditampilkan dulu. Kris itu nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Oke, kemudian selanjutnya ya semoga bisa menjawab ya Ibu. Bagaimana cara praktis? Bentar ya. Bagaimana cara praktis menjangkau jiwa yang hilang sebagai salah satu amanat agung ya, tanpa terlihat memaksa atau mencolok. Caranya menjangkau yang terhilang, Bapak Ibu, itu kita harus tahu dulu gitu ya. Ini jiwa yang terhilang ini apakah murni memang belum pernah dimuridkan, ya. Tapi kan ada juga orang yang terhilang karena kecewa ya. Dia nggak lagi mau ke gereja, dia nggak mau lagi ngomong soal yang rohani itu karena sudah mengalami kekecewaan, kepahitan. Nah, kalau dia murni karena memang dia belum pernah lahir baru, nah tentunya Bapak Ibu harus bangun hubungan ya. Jadi saya juga dulu waktu menjangkau teman-teman saya di SMA, ataupun menjangkau teman saya kuliah, ataupun murid-murid saya waktu di sekolah dulu, itu saya bangun hubungan dengan mereka. Ya, bahkan ketika saya menjangkau murid yang di sekolah Chinese, ya kan saya Batak ya. Nah, caranya adalah saya bangun hubungan gitu. Bahkan ketika saya datang ke sana, saya berani tuh bilang saya ingin menghancurkan tembok pembatas antara waktu itu ya tahun-tahun 2000 berapa 2003 2006 saya bilang antara pribumi dengan non pribumi gitu karena saya bilang saya nggak mau ada seperti itu di sekolah ini gitu dan itu yang mereka melihat perbedaan lalu saya doain mereka bilang jadi intinya bangun hubungan dulu ya supaya kita bisa menjangkau mereka ketika mereka sudah percaya mereka tahu mereka dikasihi kita baru bisa ngomong tentang firman Tuhan lalu mengajak mereka ya untuk percaya Kristus lahir baru. Intinya mereka tahu bahwa mereka dikasihi dan kita tidak sedang menggurui ya, gitu. Jadi menjangkaunya seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang orang tersebut hilang karena mungkin udah kecewa, ya kita sama juga. Kita memang bangun hubungan, tapi kita harus yakinkan dia untuk bahwa jangan menyimpan misalnya kepahitan, jangan jangan meninggalkan, jangan gara-gara satu orang atau sebuah gereja akhirnya ninggalin Tuhan, gitu ya. Artinya kita harus belajar, ajarkan dia untuk belajar mengampuni, melepaskan pengampunan, gitu ya. Oke. Jadi cara praktisnya adalah bangun hubungan dulu ya Bapak Ibu ya. Dari Ibu Lia,
Bu, bagaimana kita mau menjangkau jiwa-jiwa tanpa terlihat seperti kita menggurui, terutama kepada orang-orang yang sudah pada dasarnya Kristen, ya. Jadi untuk orang-orang yang memang pada dasarnya Kristen gitu ya, kita memang harus bangun hubungan sih, intinya bangun hubungan dulu. Lalu kalau saya dulu bukakan tentang di Yohanes 3 itu ya kalau nggak salah, itu tentang Nikodemus ya, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Lalu saya jelaskan bahwa Nikodemus itu uh, pemimpin orang Farisi, tetapi dia tidak tahu bahwa kita itu harus dilahirkan kembali. Jadi saya jelaskan tentang percakapan itu ya, bahwa Nikodemus pun nggak tahu gitu loh. Dia ahli Taurat, tapi dia nggak tahu kalau dia itu harus dilahirkan kembali ya. Makanya kan dia tanya, apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Yesus bilang, engkau pengajar Israel, tapi engkau tidak mengerti, engkau tidak memahami gitu. Dan akhirnya kita kalau sama orang yang udah ada backgroundnya Kristen, kita memang jangan menggurui ya. Apalagi itu misalnya itu orang tua kita gitu ya. Misalnya bapak kita sintua pula atau apa kan. Saya pernah dulu gitu waktu SMA, bapak saya bilang, aku yang nggak bawa kau ke sekolah minggu kata gitu kan. Jadi ya kita jangan gimana gitu ya. Kita kesaksian sih sama orang-orang yang udah dari backgroundnya Kristen, tunjukkan kesaksian hidup kita bahwa kita itu berubah. Sejak kita percaya Kristus, kita lahir baru, kita itu berubah. Kita itu menjadi pribadi yang berbeda. Mereka lihat lewat hidup kita bahwa kita nggak seperti kita yang dulu. Nah, ketika mereka melihat itu ada perubahan hidup yang nyata dalam hidup kita, mereka akan percaya. Nah, waktu kita ngomong masuk kebenaran firman, lalu kita misalnya ngajak ngomong tentang ini loh, memang nggak semuanya tentang lahir baru itu memang tidak dibukakan kepada semua orang gitu ya. Orang banyak nggak tahu. Ya gereja-gereja tradisi memang rata-rata nggak tahu ya. Tapi kita bisa bagikan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus gitu loh. Jadi bukan bicara eh, karismatik atau gereja Protestan, bukan ya, bukan. Tetapi itu bicara tentang kebenaran firman Yesus, obrolan Yesus dengan Nikodemus ya. Itu nyata sekali memang kita harus dilahirkan kembali. Ya kalau selama ini kan saya jelasin biasa gini sama yang Kristen. Saya Kristen selama ini karena saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Coba kalau saya lahir di tengah-tengah keluarga Buddha, pasti saya Buddha. Karena kebetulan orang tua saya, opung saya Kristen, makanya saya Kristen. Coba kalau mereka Buddha atau mereka Muslim, pasti saya Muslim. Gitu loh. Jadi saya bagikan itu, gitu loh ya. Lalu saya bukakan tentang Yohanes 3 itu tadi, tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus ya. Dan mereka akhirnya bisa percaya, oh iya ya, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti percakapan dengan Nikodemus itu Yohanes 3 ayat 1 sampai berapa ya? Nanti bisa lihat deh gitu. Yesus menjelaskan bahwa setiap kita itu harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan surga. Oke? Saya rasa itu ya. Jadi intinya jangan menggurui gitu ya, karena bisa jadi mereka lebih ngerti firman sih dibandingin kita gitu ya. Yang selanjutnya dari Vernalia, ya Ibu Vernalia, karena di dalam pemuritan pasti melibatkan orang yang seringkali kita anggap sebagai gangguan. Ya melibatkan orang lain maksudnya gimana? Jadi gini, kalau tadi kan dibilang bahwa di dalam pemuritan itu kan banyak orang yang nggak mau hidupnya dicampurin gitu ya. Kalau kita dimuridkan otomatis kan kita memberikan diri gitu ya. Kita menganakkan diri, kita tunduk, kita memberikan diri kita untuk dimuridkan. Dipimpin, dibimbing, dituntun, dikoreksi sama pembina kita ya, sama yang memuridkan kita yaitu CG leader kita ya atau sponsor yang ditunjuk untuk memuridkan kita. Jadi kita harus memang itu melibatkan orang lain. Gak enak ketika kita melakukan kesalahan mungkin kita akan ditegur, kita akan dinasehatin gitu loh. Jadi ada orang yang akan mencampuri hidup kita. Waktu kita nggak datang CG, kita nggak bisa bilang, mungkin kita nggak bisa lagi bilang ketika kita udah berkomitmen ya, kita nyatakan kita komitmen CG, malas gitu. Atau kita nggak bisa lagi, kita memang harus menspesialkan berkomitmen untuk mau dimuridkan setiap hari apa kita CG. Gitu ya. Jadi itu memang melibatkan orang lain. Ya, dan di situ kan dikatakan ada dua hal ya yang membuat orang nggak mau dimuridkan. Yang pertama karena itu melibatkan orang lain dan kemudian juga ada disiplin. Kita harus disiplin untuk hadir, disiplin juga ketika diingatkan untuk saat teduh atau menyembah Tuhan, baca firman gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya semoga bisa menjawab ya. Kemudian dari Ibu Lisya, eh, benar saya juga mempunyai adik yang seperti ini. Saya tidak tahu caranya menghadapi dia karena pengetahuan dia tentang Alkitab jauh
Jauh lebih, ya, kebaca bentar ya, saya turunkan. Jauh lebih dari saya, oke. Ya, jadi memang kalau kalau orang yang kita ketemu sama orang yang pengetahuannya jauh lebih dari kita, yaitu tunjukkan kesaksian hidup. Mereka harus lihat kita berubah. Salah satu dulu saya diinjilin sama kakak saya. Kakak saya bertobat kuliah ya, Bapak Ibu. Saya waktu itu SMA, naik kelas 3 SMA. Jadi satu hal yang membuat saya percaya kalau kakak saya sudah bertobat adalah dia itu karena kan kita masih SMA ya. Dia tuh nggak pernah menjitak kepala kita lagi, bayangin. Sepele kan? Kalau dari kecil, kalau kami nggak mau ngapain yang dia perintahkan karena dia anak nomor satu, kita akan dijitak kepalanya. Dia akan jewer telinga kita. Jadi yang saya heran ketika dia udah lahir baru, dia pulang-pulang kuliah, dia suka bagian firman. Lalu kemudian dia udah lembut kata-katanya. Nggak lagi jitakin kepala kita. Bahkan ketika dia nyuruh, ketika kita nggak mau, dia tuh nggak marah gitu. Saya bingung, kok kakak saya nggak cerewet lagi ya? Kok kakak saya nggak seperti dulu ya? Gitu. Bahkan waktu itu saya ingat banget, kami tuh jahatnya dulu sama adik saya. Kita sengaja tuh istilahnya dulu ngerjain dia, karena dia udah kita lihat kok dia jadi berubah ya. Kita tuh sengaja minta eh, makanan dari uang jajan dia. Sama-sama dapat uang jajan, tapi kita suruh beliin inilah, beliin ini supaya kita mau dengerin firman dari dia. Gitu loh. Tapi kakak saya lakukan, saya pikir kok kakak saya beda ya gitu. Kok kakak saya berubah ya? Gitu loh. Dan itu yang membuat jadi tanda tanya bagi saya. Dan dari situlah akhirnya saya mulai memperhatikan, iya ya, dia kok berubah ya sejak dia ikut kebaktian. Dan akhirnya waktu saya diajak kebaktian, saya mau. Karena saya lihat perubahan yang nyata. Itu hal yang simpel ya. Jadi mungkin eh, ibu juga seperti itu. Tunjukkan kepada adik-adik ibu bahwa ibu tuh udah berubah. Ketika ibu udah kenal Tuhan, lahir baru, ibu berbeda gitu ya. Gitu loh. Dan sehingga mereka sehingga akhirnya adik ibu bisa melihat gitu ya. Kesaksian yang paling nyata itu kan perbuatan kita ya. Lebih dari apa yang kita kata-katakan gitu ya. Oke, semoga bisa membantu ya Bu ya. Menjawab. Selanjutnya, Bu, ini dari Pak ya, Bapak Berkat ya, Revaldo Areva. Bu, bagaimana caranya kita menjadi hamba Tuhan yang mau menjangkau jiwa yang ingin sekali kita jangkau, tapi seorang itu nggak mau untuk kita jangkau atau dia menolak dia. Kalau misalnya intinya gini sih Pak, kalau kita mau menjangkau orang dan dia seperti menolak kita, doakan gitu. Jadi doain gitu ya, kita doain dulu. Kami butuh 5 tahun waktu itu mendoakan Bapak kami untuk mau terima Yesus. Jadi dan selama 5 tahun itu kita ngalamin zaman-zaman dulu ya, kita itu kayak dianiaya, uang jajan di stop, ya nggak boleh, pernah dikurung di rumah supaya nggak pergi ke gereja yang karismatik gitu ya. Jadi caranya adalah kita doain nih setiap hari orang tua kita gitu loh sampai akhirnya Tuhan izinkan bapak kita itu bertobat gitu ya. Nah jadi untuk orang-orang yang menolak, sangat menolak, doakan, ikatkan tali kasih terus menerus gitu loh, nyatakan kasih lah, dan minta hikmat, baca firman, minta hikmat gimana caranya ya untuk bisa ngedeketin dia gitu loh. Lama-lama orang tersebut pasti bisa kita jangkau gitu ya. Intinya kan kasih itu nggak pernah gagal ya. Waktu kita menyatakan kasih, ya, kayak waktu kita menunjukkan kepada dia gitu ya tentang Kristus gitu ya, dia akhirnya pasti akan percaya gitu. Dan ingat, kalaupun misalnya akhirnya dia menolak, percayalah, dia bukan sedang menolak kita gitu loh. Dia sedang menolak Injil, dia bukan menolak kita. Jadi jangan kecewa. Saya dulu pernah sedih, merasa gimana gitu waktu teman-teman saya pernah tolak saya gitu loh, ngata-ngatain saya, tapi waktu itu saya pikir iya ya, teman saya waktu itu saya dia kasih tahu sama teman, Kiki tuh bukan kamu yang ditolak, mereka tuh nolak Injil, bukan nolak kamu, Kristus lah yang mereka tolak, jadi jangan sedih. Dan akhirnya saya bangkit lagi gitu ya. Nah jadi eh jadi bagaimana kita, setiap kita sih sebenarnya hamba Tuhan ya Bapak Ibu, bukan bicara soal kita punya status ya sebagai hamba Tuhan ya. Jadi kita, setiap kita ya punya tanggung jawab untuk menginjili ya orang-orang yang kita kenal gitu ya. Bagikan tentang keselamatan itu kepada setiap orang gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu ya. Gitu orang itu gimana gitu ya. Kayak saya dulu pernah nginjilin murid saya ya. Berapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian saya dengar dia meninggal gitu. Tapi saya nggak sedih sih, saya sedih, tapi saya nggak sedih sekali karena saya tahu dulu saya pernah injilin dia, gitu loh. Dia udah lahir baru dan saya pernah memuridkan dia waktu di sekolah. Jadi itu yang membuat saya pun bahagia ya, artinya ya oh iya ya dia udah terima Yesus, nggak apa-apa lah gitu. Oke,
Jadi kalau ditolak ya itu wajar ya Bapak Ibu. Yesus juga ditolak kok sama orang Farisi ya, sama ahli-ahli Taurat. Jadi kan ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan jangan bersedih, jangan putus asa, jangan menyerah. Dan percayalah, mungkin kita tetap doain aja. Mungkin bisa jadi bukan lewat kita dia lahir baru, tapi bisa jadi melalui orang lain gitu ya. Kan cara Tuhan itu beda-beda ya. Ada satu sedikit ya saya cerita. Ada waktu itu ibu-ibu yang pahit, dia doain suaminya. Suaminya seorang pemabuk, pokoknya jahat lah gitu, ninggalin dia. Dan dia berdoa, udah bertahun-tahun dia berdoa sampai satu ketika dia dengar suaminya meninggal. Waktu di kuburan suaminya dia kecewa banget karena dia dalam pikiran dia, ini suaminya meninggal dan belum lahir baru. Ini di luar negeri ya. Dia kecewa gitu, dia marah dan dia kemudian pahit sama Tuhan. Dia pikir, lu Tuhan kok nggak jawab ya doa saya? Dia pikir gitu ya. Nah tapi kalau satu ketika Tuhan izinin dia ketemu nih sama hamba Tuhan yang pernah nginjilin suaminya. Jadi suaminya ini ketabrak gitu loh. Jadi dalam pikiran dan udah ninggalin rumah, tapi akhirnya dibawa pulang ke rumah ya, baru mereka kebumikan. Akhirnya waktu itu dia dilayani nih sama pendeta ini. Lalu pendeta ini cerita, iya, tapi mungkin ibu tahu gak kalau suami ibu itu udah terima Yesus dan saya yang layani. Wah, di situ dia nangis. Sementara dia sempat kecewa sama Tuhan. Dia udah sempat tinggalin Tuhan karena dia pikir Tuhan gak jawab doa saya. Saya cuma minta suami saya bertobat, gitu. Tapi ternyata bukan melalui ibu itu, gitu. Tapi ada orang lain, gitu loh, yang Tuhan kirim. Intinya Tuhan jawab doa kita, gitu loh. Jadi Bapak juga seperti itu ya. Kalaupun kita ditolak, bisa jadi bukan melalui kita. Tuhan akan kirimkan orang lain yang akan menginjili orang yang menolak Bapak. Itu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak. Pak Reva. Kemudian selanjutnya dari eh, Pak Safri ya, Simhombing. Bagaimana agar kita bisa terus komitmen untuk menjadi murid Kristus, sedangkan menjadi murid, Kristus ada harga yang harus dibayar. Bahkan Yesus berulang kali berkata bahwa untuk menjadi murid harus memikul salib dan mengikuti Dia. Ya, benar, memang mengikut ke Kristus itu memang harus pikul salib, Pak. Gitu. Jadi, eh ntar ya ada ayat yang ditaruh ya. Iya, benar ya. Ya, jadi memang eh untuk menjadi murid Kristus memang kita harus memikul salib, Bapak Ibu. Jadi, nggak usah heran ketika misalnya kita udah mengikut Kristus, kita akan ngalamin tantangan. Ya, salah satunya misalnya, ya Pak, tentunya kita akan dihadap pada, kita nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang dulu dalam tanda kutip itu sebuah dosa gitu ya. Pasti kan kita nggak mau lagi dong gitu mencemplungkan diri dengan dosa gitu ya. Jadi kita harus bayar harga, kita memikul salib, kita harus menyangkal diri gitu ya. Eh, Contohnya kami dulu tuh dapat dapat tantangan dari keluarga gitu ya, uang jajan di stop. Jadi sampai kita kuliah juga kita nggak dapat uang jajan, tapi abang kita dapat gitu ya. Waktu itu gitu. Bahkan waktu itu dipaksa harus makan darah, ya disiapin makanan itu dari darah dan kita nggak ini gitu ya, kita nggak makan gitu ya. Gitu. Kita makan kita buat ceplok telur atau apa gitu. Tapi akhirnya bapak saya bilang, mama saya kan tahu mereka tidak makan darah, jadi jangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu salib, tapi itu nggak lama, kok lama-lama Tuhan akhirnya jamah juga hati orang tua kita dan akhirnya kami satu keluarga bertobat gitu ya, walaupun bapak dan mama saya sudah meninggal ya. Tapi benar digenapi, ketika satu orang diselamatkan maka seluruh isi keluarganya itu akan diselamatkan. Itu terjadi. Tapi memang kita harus bayar harga, kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib gitu ya. Jadi ada tantangan, percayalah pasti nggak gampang, tapi bisa. Ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini kan tidak melepaskan dirinya artinya kalau kita menjadi murid Kristus juga kan bahwa Kristuslah menjadi satu-satunya pribadi yang lebih kita kasihi. Ya, bukan berarti kita melepaskan semua harta kita ya Bapak Ibu. Tapi Kristuslah benar-benar satu-satunya pribadi yang sangat kita kasihi. Bukan harta kita, bukan pasangan kita, bukan anak kita gitu ya. Pokoknya di atas semuanya intinya gini loh, berhala itu apa sih? Gitu. Berhala adalah segala sesuatu yang lebih kita kasihi daripada Tuhan, gitu ya. Jadi apapun itu yang lebih kita kasih dari Tuhan itu berhala, ya. Oke, Bapak Ibu ya. Prioritas utama itu pasti tentunya Tuhan dong. Karena kan kita diciptakan untuk Tuhan ya. Ini menjadi serupa dengan Kristus tentunya adalah sebuah perjalanan hidup, bukan untuk mencerminkan karakter Kristus. Iya, menjadi serupa dengan Kristus itu perjalanan hidup dan semakin hari
ya kan? Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Artinya karakter kita semakin diubahkan, Pak. Gitu ya. Jadi karakter kita kita akan seperti Kristus gitu ya. Kita penuh dengan kasih, ya. Kita buah-buah roh juga gitu ya. Artinya kita berubah, ya kan karakter Kristus yang ada dalam diri kita, ya. Oke, semoga menjawab ya. Ibu Lia, Bu, bukankah kita disuruh menjadi seperti seperti Kristus dan mengasihi sesama? Nah, ini ada kejadian hari ini teman saya menjadi apa nih? Good Samaritan atau jadi seperti orang Samaria. Oh, ya orang Samaria yang baik itu ya. Samaria. Mana nih? Jadi seperti orang Samaria itu, maka tetapi orang itu tidak perlakukan baik, malah bikin jahat, merusak properti temanku dan seperti air susu dibalas dengan air tuba. Sampai akhirnya kami lapor dan kita panggil polisi dan dibawa ke tahanan orang tersebut. Intinya apa nih? Bentar ya. Intinya diperalat ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sudah melakukan kebaikan. Namun kemudian orang yang itu ya, namun orang yang sudah kita kasihi, orang yang sudah kita intinya kita kasihi, kita melakukan kebaikan sama dia, tapi dia membalas dengan kejahatan ya. Nah, kalaupun harus terjadi seperti itu, itulah salah satunya salib, Bapak Ibu. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh, belajar dan minta juga hikmat, kepekaan supaya kita juga tidak gampang diperalat. Jadi kita juga minta kepekaan supaya kita tahu, ini orang motivasinya baik gak ya gitu. Ini orang murni gak ya hatinya gitu. Jadi hati-hati juga gitu dengan ketika kita melakukan kebaikan, tapi jangan curigaan, tapi minta hikmat gitu loh. Jangan sampai kita diperalat gitu ya. Tapi kalaupun kita harus mengalami itu ya udah nggak apa-apa. Lepaskanlah pengampunan gitu ya. Dan kalau itu bicara soal hukum ya nggak apa-apa. Itu dibawa diselesaikan di hukum gitu ya. Diselesaikan di pengadilan boleh aja gitu ya. Tapi intinya tetap kalaupun kita menuntut dia, jangan sampai kita memiliki kepahitan kepada dia gitu ya. Tetap lepaskan pengampunan. Tapi kalau untuk bicara hukumnya dan kita mau lanjut ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi gak ya? Kalau nggak ada kita akan selesaikan. Oh, masih ada ya. Bentar ya. Saya coba lihat. Kemudian dari Benatan, Pak Benatan ya. Apakah kita harus putus dengan calon suami yang agama Buddha, berharap dia menjadi Kristen? Apakah kita bisa mengajak tanpa kentara? Oh, mau melayani ya, Bapak Ibu? Nggak harus sih, jangan-jangan ini ibu ya berarti ya. Jadi gini Bu, jangan jadi bercerai ya. Alkitab kan juga catat ya, apa namanya suami kita atau istri kita itu bisa dikuduskan kalau kita adalah anak Tuhan. Itu pernyataan Paulus ya. Nanti kapan-kapan saya carikan ya. Nah ayatnya mungkin setelah Kamis ya saya kasih tahu ayatnya. Nah jadi itu eh, pasangan kita yang belum percaya itu akan dikuduskan oleh kita yang percaya. Jadi doakan aja, doakan. Banyak kok di tempat kita di GMS yang awalnya suaminya Buddha. Tapi akhirnya suaminya mau percaya Kristus dan dibaptis. Atau sebaliknya istrinya yang suaminya duluan yang bertobat dan kemudian akhirnya istrinya mau terima Yesus gitu ya. Jadi jangan putus gitu, jangan gitu ya. Bapak Ibu disitulah Bapak Ibu bayar harga, doakan, kasihi, tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu berubah setelah saya percaya Kristus. Tunjukkan kita berubah. Kalau mungkin ibu, misalnya kita jadi istri selama ini sangat 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 cerewet, jangan lagi cerewet gitu ya. Jangan panjang gitu ya. Jadi jangan lagi mendikte suami atau apa gitu. Pokoknya lakukan sesuatu yang berbeda yang membuat dia percaya. Oh, benar ya, istri saya itu rajin ke gereja sekarang, ikut CG kok berubah ya hidupnya. Gitu loh. Jadi itu yang membuat dia ada tanda tanya, ada apa sih di CG? Ada apa sih di gereja? Gitu loh. Sehingga itu membuat ketertarikan dia untuk mau mengenal Kristus gitu loh. Jadi lewat perubahan hidup kita gitu ya. Jadi pasangan kita akhirnya bisa berubah. Dan intinya didoain sih Bapak Ibu bayar harga. Nggak gampang pasti, mungkin akan dapat tantangan, tapi percayalah pasti bisa.
klaim janji Tuhan ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga itu akan diselamatkan. Itu yang Paulus katakan kepada kepala penjara ya, yang hampir aja mau bunuh diri ketika mereka dia pikir Paulus itu sama Silas melarikan diri. Ternyata mereka enggak, mereka tetap di penjara dan akhirnya satu keluarga daripada kepala penjara itu bertobat terima Yesus. Gitu ya. Jadi ibu klaim janji Tuhan, oke? Eh, bentar ya. Kak Krista boleh dibantu nanti di screenshot ya Kak Kris, kalau mungkin ada kita nggak bisa selesaikan semua ya. Oke, ntar saya lihat lagi kira-kira. Intinya jangan putus ya Bu. Kita tidak anjurkan untuk bercerai atau ninggalin suami atau istri ya. Pastor Philip kemarin ada bagi loh soal itu. Ya, jadi jangan jangan gimana gitu. Bu, bagaimana kita berkomitmen kalau kita ditunjuk jadi cegel menjadi bagaimana kita berkomitmen kalau kita ditunjukin cegel menjadi sponsor? Ya terima tantang. Jadi artinya kan gini Bu, Ibu Rika, kalau cegel kita sudah mempercayakan kita sebagai cegel, percayalah dia sudah mendoakan. Dia melihat pertumbuhan ibu dan dia berharap ibu bisa misalnya suatu ketika nanti akan menjadi next leader. Jadi terima aja tanggung jawab tersebut gitu ya. Dan belajar untuk pastinya nanti ibu akan diarahkan atau mungkin sudah ikut CGT 1 ya. Ya kan training CG itu harus diikuti supaya ibu tahu gimana caranya untuk menjadi seorang sponsor yang benar gitu ya. Jadi terima, jangan ditolak ya, tanggung jawab ya. Karena kan kedewasaan kita juga bukan dilihat dari banyaknya usia, tapi keberanian kita juga menerima tanggung jawab. Bagaimana caranya cegah yang Kristen mau pindah agama? Bagaimana caranya cegah yang Kristen mau jadi pindah agama? Lakukan pendekatan, Bapak Ibu. Tahu dulu kenapa dia mau pindah agama. Baru saya waktu itu pindah agama karena menikah ya. Jadi terakhir dia sudah meninggal, tapi sebelum dia meninggal kira-kira setahun ya dia sebelum meninggal saya layani dia. Jadi dia jadi Muslim karena suaminya Muslim gitu ya. Dan dia paling takut dulu kita deketin karena dia tahu kita karismatik gitu ya. Tapi ada momen di mana saya diingetin untuk doain dia terus gitu ya. Nah jadi kalau dia sudah sempat pindah ya cegah supaya jangan pindah ya Bapak Ibu doain. Terus bagikan firman Tuhan kasih tahu tentang bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Itu jelas Alkitab katakan bahwa keselamatan itu nggak ada di dalam siapapun juga. Hanya di dalam Kristus. Yesus satu-satunya pribadi yang berani menjamin kalau percaya dia, kita pasti masuk surga. Gitu loh. Caranya mengaku dengan mulut dalam kitab Roma 10. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Ya kan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Gitu loh. Jadi kita bagikan kebenaran firman, jangan dibiarin. Justru kalau dia lagi goyah, kita harus segera datengin dia, doain dia gitu. Kita topang dia, pendekatan lah, tapi intinya jangan maksa ya. Gitu ya. Intinya jangan dipaksa, tapi doakan, banyak berdoa untuk dia supaya dia jangan sampai pindah agama. Nah, kalaulah sudah sempat akhirnya pindah, Bapak Ibu jangan juga lepasin dia. Doain terus. Waktu saya teringat tentang memburu saya itu, saya doain. Dia memang usia kemarin usia 70-an. Waktu ada acara pernikahan, ada yang meninggal, dia menjauh dari saya. Tapi satu ketika ada satu momen di mana kita ketemu lagi di acara tahun baru. Wah, saya langsung deketin dia gitu ya. Dia gode-godein saya lalu saya rangkul dan akhirnya ayolah Nemburu, Kiki mau cerita sama Nemburu. Akhirnya udah di situ akhirnya saya ngomong apa adanya sama dia gitu loh. Dan akhirnya dia terima Yesus. Jadi jangan berhenti ketika kita ditolak gitu ya. Misalnya kalau misalnya pun dia sudah jadi pindah agama ya. Jangan berhenti, tetap doain, percayalah apa namanya Tuhan yang lebih rindu lagi ya orang-orang yang kita kasihi itu untuk mereka bisa bertumbuh. Ya, jadi bahkan pun kalau mereka sudah pindah agama, percayalah bahwa Tuhan lebih rindu mereka untuk boleh kembali, lebih dari kita, dari kasih kita, gitu loh. Jadi pasti Tuhan jawab asal kita pun mau bayar harga. Jadi caranya adalah ya bangun hubungan, doain. Intinya yang pertama adalah didoakan. Saya rasa itu aja Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada lagi karena waktu ya, ya Bu, saya kan hari ini ketinggalan materi 1 ya. Bagaimana saya bisa ikut nanti akan ada kelas berikutnya ya Bu ya. Nanti saya akan sampaikan pengumuman. Oke, Bapak Ibu, thank you ya untuk setiap Bapak Ibu yang sudah turut ambil bagian dalam Q&A ini. Terima kasih ya. Jadi hari ini sebelum kita menutup kelas ya, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau mungkin ada yang kelupaan untuk tadi dijawab Q&A, mungkin Kak Krista boleh bantu ya nanti.
Kalau masih ada Bapak Ibu ingin bertanya, boleh nanti kirimkan chat kepada MSJ Crew, nanti kita akan coba akan bantu jawab ya. Oke, sebelum kita nutup kelas, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, syarat kelulusan MSJ 2 adalah menghadiri seluruh materi ya. Jadi jika misalnya nih Bapak Ibu ada materi yang tidak dapat diikuti pada angkatan kelas ini, misalnya berhalangan Bapak Ibu, ya, jadi Bapak Ibu dapat mengulang hanya materi tersebut ya. Jadi mungkin satu materi atau dua materi yang tidak bisa diikuti pada angkatan kelas selanjutnya. Ya, perlu diingat ya, rentang waktu untuk mengulang itu hanyalah 12 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mengulangnya lewat dari 12 bulan, maka Bapak Ibu wajib mengulang seluruh materi dari awal. Ya, jadi kami anjurkan kalau nanti ada kelas MSJ 2 yang dibuka, segeralah Bapak Ibu mendaftar supaya tidak kelupaan. Oke? Nah, selanjutnya kami menganjurkan setiap peserta berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas MSJ 2 ini. Ya. Dan untuk hari Kamis diharapkan Bapak Ibu memakai kemeja berkerah ya, karena kita akan mengadakan sesi foto. Jadi setiap Bapak Ibu masing-masing pada hari Kamis ini nanti kenakanlah baju berkerah, blus berkerah atau apa, pokoknya kaos berkerah juga boleh. Yang penting berkerah ya Bapak Ibu, karena kita akan mengadakan sesi foto. Nah, kemudian kelas selanjutnya itu akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret, tepat pukul 7. Kami memberikan toleransi keterlambatan hanyalah 10 menit. Jadi jika Bapak Ibu masuk kelas itu pukul 7 lewat 11, ya, jadi kami mohon maaf Bapak Ibu tidak lagi bisa melakukan presensi dan dianggap tidak hadir, ya. Tetapi Bapak Ibu tetap boleh mengikuti kelas. Jadi kalau masuknya 7:11, Bapak Ibu itu dianggap sudah absen, ya, tapi bisa mengikuti kelas. Jadi kelas itu udah kita buka pukul 6.45. Ya, diharapkan Bapak Ibu segera masuk supaya Bapak Ibu tidak terlambat. Oke? Oke, saat ini saya mengajak setiap kita mau sama-sama tutup kelas kita ini dengan doa berkat. Yuk, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap peserta kelas MSJ 2, engkau boleh menjadi murid-murid Kristus. Biarlah lewat hidupmu, orang lain boleh menjadi percaya. Biarlah karakter Kristus itu boleh ada dalam dirimu. Biarlah setiap orang yang melihat engkau, mereka akan melihat sungguh karakter Kristus ada. Dan biarlah engkau boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, kelas kita sudah selesai. Terima kasih kepada setiap Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan kelas. Sampai jumpa pada hari Kamis, tepat pukul 7. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.